Halo pemirsa, kasus dari Ihsanul Wahmi, Inara Rusli, dan Mawa pada akhirnya ada berita-berita baru setelah kasus ini akan bergulir ke persidangan. Kalau dulunya Ihsanul Wahmi dan Inara Rusli sepertinya masih tarik ulur, tapi setelah proses ini akan bergulir ke ranah pengadilan, barulah dari Ihsanul Wahmi ini sepertinya agak panik ya. Makanya pada akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Inara Rusli dan berharap bisa diterima kembali atau rujuk kembali dengan Mawa. Dari prediksi saya yang dulu, hasilnya bahwa Ihsanul Wahmi dengan Inara Rusli tidak akan ada pernikahan secara sah. Tapi yang nggak tahu lagi kalau setelah proses persidangan nanti, ya toh. Hasilnya prediksinya seperti itu, dan tentunya hal ini ada kecocokan dengan perkembangan kabar-kabar terbaru dari mereka bertiga ini. Dan yang ingin saya prediksi di sini, Ihsanul kan sudah memberikan pernyataan kuasa hukumnya di media sosial bahwa Ihsanul Wahmi akan meninggalkan Inara Rusli dan kembali kepada Mawa. Nah, keinginan seperti itu tuluskah? Ataukah efek dari kepanikan karena proses hukum akan bergulir terus? Kita lihat ya. Pakai kartu yang ini. Apakah keputusan Ihsanul Wahmi itu tulus dari hati nuraninya, ingin menjalin kembali hubungannya dengan Mawa? Nah, seperti yang saya bilang tadi, itu efek dari kepanikan dia karena proses hukum terus bergulir. Mawa tidak mundur di sini, Mawa tidak pantang menyerah di sini. Dan karena masalah-masalah yang komplit di sini, masalah-masalah yang akan ke ranah pengadilan ini, pada akhirnya ada keputusan Ihsanul Wahmi agar bisa berdamai dengan Mawa. Makanya dia mengibarkan atau memberikan pernyataan bahwa dia siap meninggalkan Inara Rusli. Jadi bisa dibilang gak tulus dia, karena ketakutannya menghadapi proses hukum di mana Mawa memiliki bukti-bukti terkait dari perselingkuhannya dengan Inara Rusli, termasuk juga perzinahan. Jadi terbukti bersalah toh, yang pada akhirnya dia ada kegalauan di hati, daripada saya di penjara, lebih baik saya kembali ke istri sah, kayak begitu. Nah, Mawa ini sangat cerdik ya teman-teman, mungkin karena Mawanya juga memiliki saudara polisi dan lain sebagainya. Karena kalau menurut Pak Hotman Paris, bahwa kalau pasangannya menikah tanpa izin akan dikenakan hukuman berapa tahun. Sedangkan kalau pasangannya diketahui berzina, ini hukumannya lebih rendah ketimbang kalau menikah tanpa izin. Makanya Mawa, mungkin karena itu ya, makanya Mawa memberikan pernyataan jika Ihsanul Wahmi ingin berdamai, dia harus memberikan pernyataan maaf secara terbuka dan menunjukkan dokumen nikah sirinya. Dan hingga saat ini kita masih belum mengetahui atau belum ada dari keterangan Ihsanul Wahmi yang menunjukkan terkait dari dokumen nikah sirinya, juga terkait dari permintaan maaf secara terbuka. Nah, ini saya pastinya kurang tahu ya, mungkin saya kurang mengetahui atau kurang mengikuti, ataukah memang sudah pernah ada pernyataan terbuka atau menunjukkan dari dokumen nikah sirinya. Nah, saya kurang tahu akan hal ini. Tapi di sini ternyata Ihsanul Wahmi tidak tulus memberikan pernyataan akan kembali ke Mawa dan melepaskan Inara Rusli. Semuanya itu bertendensi karena masalah yang sedang dihadapi ini. Seandainya proses hukum sudah selesai, misalnya Mawa tidak, atau begini saja, apakah Mawa akan menerima Ihsanul Wahmi kembali?
penolakan, rejection. Nah, bagus ini. Nah, kenapa nggak dulu-dulu kamu minta maaf dan kembali kepada Mawar? Kenapa banyak drama dan lain sebagainya? Makanya di sini bisa dibilang Mawar ya, kalau bahasa Jawanya belenek ya, atau sudah sebel melihat Ihsanul Fahmi yang banyak drama. Dan ada potensi kalau Ihsanul Fahmi akan ditolak itikat baiknya untuk bisa rujuk dengan Mawar ini. Ada penolakan ini dari pihak Mawarnya. Nah, setelah Ihsanul Fahmi menghadapi proses hukum yang tentunya terancam di penjara, apakah dia nanti akan balikan dengan Inara Rusli atau akan menjalin hubungan kembali dengan Inara Rusli? Perpindahan kemungkinan tidak di sini. Ada perluasan dan perpindahan. Masalahnya sudah meluas dan kemungkinan kondisi dia terpuruk. Ya, kalau laki-lakinya terpuruk, mana mau Inara Rusli atau? Makanya di sini ada simbol expansion, perpindahan, perluasan. Alasannya apa? Mereka tidak bisa bersama atau tidak menyatu kembali. Alasannya kesedihan, penderitaan yang sedang dialami menjadi pertimbangan-pertimbangan dari Inara Rusli untuk menerima Ihsanul Fahmi. Nah, hukum karma ini namanya ya. Kemudian nasib Ihsanul Fahmi bagaimana nantinya? Nasibnya terkait ekonominya aja ya, terkait bisnisnya atau terkait rezekinya Ihsanul Fahmi setelah proses hukumnya selesai. Ada ketidaksabaran di sini yang intinya Ihsanul Fahmi ada emosi, ada kekecewaan terkait apa yang sudah terjadi, terutama juga kepada Mawar ya. Jadi ada rasa kesal kepada Mawar. Dia tidak introspeksi diri, lebih menyalahkan Mawar. Kenapa kamu tega memenjarakan saya? Kenapa kamu tega tidak menerima saya demi anakmu dan lain sebagainya? Lebih menyalahkan Mawar nantinya dan dia tidak introspeksi diri apa yang sudah terjadi padanya. Ada ketidaksabaran yang dia rasakan di sini. Nah, yang namanya karakter itu memang susah diubah ya teman-teman. Kadang-kadang manusia mulutnya bijak, tapi perilakunya serigala. Banyak yang seperti itu. Nah, Ihsanul Fahmi ini juga begitu ngomongnya soal agama. Kalau menasehati, bahasanya selangit. Tapi apa yang diperbuat dalam kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan hal itu. Malah agama dijadikan pembenaran atas perbuatannya. Nah, ini menjadi salah kaprah. Harusnya agama itu sebagai penuntut di dalam hidup, tapi dia menjadikan agama sebagai tameng dari kesalahannya, melakukan pembenaran atas nama agama. Kemudian teman-teman, setelah dia merasa tidak menyadari kesalahannya, tidak introspeksi diri dan tetap menyalahkan Mawar, di sini apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya? Destiny-nya kembali lagi kepada karmamu. Kalau kamu banyak menabur kebaikan, semoga hidupmu bisa terangkat kembali. Akan tetapi kalau ternyata karma baikmu tidak cukup untuk mengangkat hidupmu menjadi lebih baik, ya tentunya ada hukum tabur tuai yang harus kamu terima ya. Hukum tabur tuai itu hukum alam. Kamu berbuat baik, nasibmu juga akan bisa baik. Kalau kamu berbuat jahat, kamu juga bisa dijahati oleh sesama makhluk hidup. Intinya kan seperti itu dalam hidup ini. Kamu menjahati Mawar, suatu saat nanti kamu akan dijahati manusia lain. Nah, selanjutnya teman-teman, apakah nanti setelah proses hukum sudah selesai, Ihsanul Fahmi
berusaha dekat kepada Mawa kembali. Kan ada anak ya, jadi yang namanya anak kan gak ada mantan. Apakah akan berusaha dekat kembali dengan Mawa? Dia kalau berusaha dekat sih ya masalahnya sudah bergulir, apalagi di sini tadi kan ada ketidaksabaran atau kekecewaan yang dia rasakan terhadap sikap Mawa kepadanya. Nah, di sini nanti dia lebih mengejar kehidupan yang lebih bahagia untuk dirinya sendiri. Nah, apakah setelah proses hukumnya nanti Mawa akan gugat cerai Ihsanul Fahmi seperti kata-katanya? Menuntut sebuah keadilan. Simbolnya ada kayak seseorang membawa neraca, timbangan ya teman-teman. Jadi ini ada kaitannya di mana Mawa menuntut sebuah keadilan terhadap perlakuan Ihsanul Fahmi kepadanya. Nah, tetap nanti akan dicerai Ihsanul Fahmi. Makanya di sini kan ada simbol joy ya, yang artinya Ihsanul Fahmi sudah berusaha tidak dekat lagi kepada Mawa, tetapi dia lebih mengusahakan kehidupannya akan lebih baik lagi, seperti itu. Nah, kita beralih ke kartunya Inara Rusli. Bagaimanakah perasaan Inara Rusli saat ini menghadapi proses hukum yang terus berproses ini? Bagaimanakah perasaan Inara Rusli? Inara Rusli pun kalau kita lihat dari pemberitaan ya teman-teman, juga ada kepanikan loh ini Inara Rusli ini. Kalau dulu ngomongnya A kemudian diganti B dan lain sebagainya, juga pengacaranya juga ada yang berganti. Nah, tentunya pengacara dengan Inara Rusli ini tidak ada kesesuaian dalam rencana-rencana menghadapi proses hukum ya. Mari kita lihat perasaan Inara Rusli menghadapi masalah ini. Perasaan saat ini ya. Mistis. Perasaannya kacau balau. Mistis ini bisa diartikan juga dia minta tolong pada seseorang yang bisa membantu secara supranatural. Bisa juga kekuatan dari doanya. Karena mistis ini sesuatu yang kasat mata yang tidak terlihat. Jadi karena kegalauannya, dia minta tolong pada seseorang yang memiliki kelebihan. Juga tentunya dia berdoa agar masalahnya cepat selesai dan tidak sampai bergulir ke ranah hukum. Ataupun kalau bergulir, semoga tidak kena pasal seperti itu. Selanjutnya, perasaanmu pada Ihsanul Fahmi seperti apa saat ini setelah Ihsanul Fahmi memberikan pernyataan siap melepasmu? Perasaanmu pada Ihsanul Fahmi saat ini bertanya besar. Anak kecil bertanya pada orang dewasa. Nah, apakah Inara Rusli tidak mengetahui dari rencana Ihsanul Fahmi yang memberikan pernyataan seperti itu? Mengetahui kok. Jadi bisa diartikan perasaan Inara Rusli pada Ihsanul Fahmi dipertanyakan di sini karena ternyata Inara Rusli juga memberikan atau mengerti atau mengetahui jika rencananya nanti Ihsanul Fahmi melepaskan dia dan kembali kepada Mawa. Mengetahui kok, dan ini mendorong untuk itu. Nah, mendorong berarti sudah ada ingin melepaskan diri dari jeratan masalah ini secara apapun itu jalannya agar tidak masuk penjara. Apapun akan dilakukan walaupun dia tentunya masih sayang kepada Ihsanul Fahmi, tapi karena masalah ini bergulir, berproses yang bisa membahayakan dirinya, makanya daripada saya nanti kejerat hukum, lebih baik Ihsanul Fahmi kembali kepada istrinya. Kenapa nggak dulu-dulu seperti itu? Kenapa dulu-dulu malah ngata-ngatain dari Mawa, ya toh? Setelah Mawa berkeras
untuk memprosesnya, dan setelah menghadapi jalan buntu di sini baru mereka keteteran. Ya, selanjutnya teman-teman, apakah kamu tidak sedih harus berpisah dengan Insanul Fahmi seandainya Insanul Fahmi akan rujuk dengan Mawa? Masih mencintainya. Masih mencintainya, ya. Jadi hitungannya kenapa Insanul Fahmi sampai ngomong dia rela melepaskan Inara Rusli dan kembali kepada Mawa, itu hanya sebuah taktik atau perencanaan agar proses ini tidak bergulir terus. Intinya di situ. Dan Inara Rusli mengetahui perencanaan tersebut. Makanya sekarang ini tergantung Mawa saja. Walaupun di prediksi saya tadi Mawa menolak ajakan rujuk dari Insanul Fahmi, tapi yang namanya prediksi kan juga bisa salah ya teman-teman. Nah, tinggal dari Mawanya sendiri. Apakah mau rujuk setelah gonjang-ganjing seperti ini, setelah diperlakukan seperti itu, setelah suaminya selingkuh dengan banyak drama seperti itu? Apakah mau diajak rujuk? Tergantung dari Mawanya saja. Cuman dari prediksi saya tadi, pada akhirnya Mawa menolak untuk rujuk dan tetap memproses hukum, dan pada akhirnya bercerai dengan Insanul Fahmi. Ceritanya seperti itu, ya. Dan Insanul Fahmi dengan Inara Rusli, dari prediksi saya yang dulu, tidak akan terjadi pernikahan secara sah, secara hukum negara.